Saya akan menjelaskan transformasi geometri tentang translasi atau pergeseran. Saya Rahma dari 12A1. Apa itu transformasi? Transformasi adalah suatu proses yang mengubah posisi atau bentuk suatu benda. Transformasi sebuah bangun datar berarti memindahkan atau memetakan semua titik pada bangun datar tersebut ke tempat lain pada bidang yang sama. Pergeseran atau translasi. Translasi terjadi jika kita menggeser suatu bangun dari satu lokasi ke lokasi yang lain tanpa mengubah ukuran dan bentuk bangunan tersebut. Saat menggeser suatu bangun datar, maka artinya setiap titik sudut dari bangun tersebut kita geser ke arah dan jarak yang sama. Lalu, besarnya perpindahan bisa ditulis dalam vektor translasi. Dengan A dan B positif bergeser ke kanan atau ke atas, dan A dan B negatif bergeser ke kiri ke bawah. Nah, lalu di sini ada contoh soal. Kita ambil contoh soalnya. Di titik A, dia 4,5. Lalu ditranslasi sejauh 3-2. Tentukan hasil translasinya. Pertama-tama kita buat dulu bidang kartesiusnya. Ini karena sudah saya bikin, lalu kita masukkan angkanya saja. Di sini kan pertanyaan titik A 4,5. Baru kita gambar. Ini kan titik A, 4 sama 5. Jadi kita titiin dulu, berarti di sini. Lalu dia ditranslasi sejauh 3 positif, satuannya berarti kan ke kanan. Baru kita geser sejauh 3, berarti 1, 2, 3, berarti menjadi 7. Habis itu digeser lagi menjadi -2. Kalau -2 berarti kan ke bawah, berarti kita geser menjadi ke bawah, lalu menjadi 1, 2, jadi ke sini. Jadi bisa kita lihat ini A nya sama dengan 4,5. Lalu A aksennya menjadi ini titik akhirnya, jadi A aksen 7,3. Berarti kita bikin di sini A 4,5 ditranslasi sejauh 3-2. Menghasilkan A aksennya kita bikin dulu menjadi 7,3. Ini bisa saja cara cepatnya. Cara cepatnya tuh gini, kalau misalnya kita nggak mau bikin bidang kartesius, kita tinggal jumlahkan aja dari titik A sama titik yang ditranslasikan. 4 tambah 3, 7. 5 kurang 2, 3. Jadi ini bisa cara cepatnya tuh seperti ini ya. Nah, jadi dapat kita simpulkan itu jika ada titik X, Y ditranslasikan A sama AB menghasilkan X tambah A, Y tambah B. Nah, bagaimana kalau misalnya soalnya begini tanpa harus disuruh bikin bidang kartesius? Soalnya adalah tentukan hasil translasi dari titik C 1,-3 digeser sejauh 3 satuan ke kiri dan 4 satuan ke atas. C sama itu 1,-3 ditranslasi sejauh -3 karena dia bergeser ke arah kiri jadi min dan positif 4. Lalu C aksennya sama dengan X tambah A, Y tambah B, di mana X tambah A-nya itu adalah 1 sama -3 ini. Lalu Y tambah B itu bisa aja yang -3 sama 4 yang ini. Lalu bisa kita dapat ya X tambah A itu kan di sini kan 1 tambah -3 atau sama dengan 1 kurang 3. Jadi hasilnya adalah -2. Lalu yang Y tambah B kan yang -3 sama 4 ini. Jadi hasilnya positif 1. Di sini ada contoh lagi, ini mentranslasikan bangun datar. Nah, kalau misalnya mentranslasikan bangun datar, di sini ada sudut A, B, C, berarti kita emang wajib mentranslasikan setiap masing-masing dari sudut ini. Berarti kita translasikan sudut A, B, dan C dengan vektor translasinya 4 dan 2. 4 satuan ke kanan dan 2 ke atas. Nah, jadi kita harus mentranslasikan setiap masing-masing dari sudut ini. Pertama dari A dulu. Dari A dibilang harus ke 4 satuan ke kanan. Berarti 1, 2, 3, 4. Berarti ke 5. Lalu digeser lagi 2 ke atas, berarti 1, 2 menghasilkan berhenti di sini ya. Nih kita tandain dulu, berarti kan nah oke. Lalu di sini yang sudut B nya disuruh ditranslasi dari ke 4 dan 2. 1, 2, 3, 4, B berhenti di 8 dan harus digeser lagi 2 satuan ke atas. 1, 2 berarti di sini. Jadi dapat kita tandain dulu ya biar nggak bingung. Nah, oke. Lalu di sini yang C disuruh ditranslasikan sejauh 4 juga sama dan 2 satuan ke atas. Berarti 1, 2, 3, 4 berhenti di sini ke angka 7. 2 satuan ke atas 1, 2 berarti di sini. Ke angka sini ya. Oke. Berarti ini kita tandain dulu. Oke, sudah. Nah, dapat kita gambar ya, ini kan ada titik-titiknya.
Jadi kita tarik garisnya. Nah, inilah hasil pergeseran yang sudah digeser. Jadi yang pertama itu yang di sininya itu A aksen, tadi hasil pergeseran A aksen, dari sini B aksen, dari sini C aksen. Nah, terus kita tulis dulu A tadi kan 1,2. Terus ditranslasikan menghasilkan 5, 4. Terus yang B tadi kan 4,2. Lalu ditranslasikan menghasilkan A aksen dengan 8 sama 4. Terus yang C 3,5 ditranslasikan menghasilkan ini salah, berarti ini B aksen. Terus yang C aksen sini 7, translasinya menghasilkan 7 sama 7. Oke, sudah. Nah, tadi kan kalau misalkan diketahui titik setelah ditranslasikan, kita mau cari titik sebelum ditranslasikannya gimana dong? Kan tadi untuk mencari titik setelah ditranslasi dengan cara menjumlahkan titiknya dengan berapa pergeserannya kan? Berarti untuk mencari titik awal sebelum translasi tinggal dikurangkan titik setelah translasinya dengan pergeseran.